luas, yaitu yang namanya Sankara Darti untuk judul yang diajukan analisis perubahan sosial di Prefektur Fukushima, Jepang pasca Great East Japan Earthquake (GEJ), tsunami dan kecelakaan nuklir dalam kurun waktu 2011-2021. Cukup panjang judulnya, tapi supaya kita lebih mudah paham, silakan jalan-jalan saya berikan waktu Anda untuk mempresentasikan dokumen. Sensei, terima kasih untuk waktunya Sensei, dan terima kasih juga untuk teman-teman dan Sensei yang telah hadir dalam ruangan kali ini. Perkenalkan, saya Dr. Ganti dengan NIM 30060 yang akan mempresentasikan mengenai proposal saya dengan judul yang telah disebutkan oleh Sensei tadi, yaitu tentang bencana triple disaster yang ada di Jepang pada tahun 2011. Next. Untuk pemaparan pada hari ini itu terdiri atas dua bab, yaitu pendahuluan dan juga pustaka. Pendahuluan itu berisi mengenai latar belakang penulis pengakuan penelitian tersebut. Lalu yang kedua ada 3 pustaka mengenai penelitian terdahulu yang mendukung penelitian yang saya ambil saat ini. Selanjutnya, nah sekilas memasuki pendahuluan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Saya menjelaskan mengenai detail dari 3 bencana, yaitu GEJ, tsunami, dan Daiichi nuclear disaster. Tercatat pada tanggal 11 Maret 2011, Jepang itu dilanda gempa sebesar 9,0 magnitudo skala Richter, dan itu melanda di prefektur Tohoku, khususnya di Iwate, Miyagi, dan Fukushima seperti itu. Nah, dari bencana tadi itu menghasilkan tsunami setinggi 15 hingga 40 meter, itu bervariasi dari beberapa wilayahnya. Di mana setelah gempa tadi mereda, lalu tsunami datang 40 meter itu, ditambah lagi hal tersebut itu diperparah dengan terjadinya kebocoran dari nuklir yang berada di Fukushima itu tadi. Nah, kebocoran nuklir ini tuh makin memperparah kerusakan yang ada, di mana 20.000 tadi yang dari gempa dan tsunami itu sudah ada, diperparah dengan ratusan ribu orang itu dipaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka. Selain dari kerusakan itu, juga ada kerusakan fasilitas umum dan rumah-rumah yang ditinggali oleh warga, sekitar 200.000 bangunan yang rusak. Nah, dilansir dari web UN Environmental Program, itu segera setelah bencana ini terjadi, itu dilakukan pemetaan nih potensi-potensi masalah yang kiranya nanti muncul setelah 3 bencana tadi. Salah satunya itu kesusahan untuk mencari air bersih, potensi untuk terkena radiasi, dan kesulitan untuk mencari tempat tinggal yang tetap setelah itu. Nah, oleh karenanya, next. Nah, tadi kan udah secara umum nih mengenai kita di EJE. Nah, di Fukushima itu sendiri terdapat industri-industri primer yang menjadi tumpuan utama berjalannya ekonomi di daerah Fukushima. Yang pertama itu daerah fisheries atau daerah perikanan, lalu ada agriculture yaitu pertanian, dan juga daerah power plant yaitu pembangkit listrik. Saya akan menjelaskan mengenai fisheries dan seawalls. Fisheries di daerah Fukushima itu sendiri itu dinamakan sebagai pertemuan untuk dua arus, di mana dua arus itu memberikan spot terbaik untuk memancing daerah tersebut. Dan lalu juga diberikan julukan ikan-ikan yang didapat di situ itu sebagai Juban Mono. Jadi kalau kita menyebut ini mancing nih dari ikan Juban Mono, itu pasti sebenarnya di daerah Fukushima. Lalu selain itu pemerintah juga menggelontorkan dana untuk pembangunan seawalls. Seawalls ini mungkin nama lainnya tembok laut atau dinding laut. Seawalls ini udah nggak asing lagi di Jepang karena 40% pesisir laut di Jepang itu pasti dikelilingi oleh seawalls. Seawalls ini berfungsi untuk yang pertama menahan gempuran gelombang yang sangat besar. Lalu yang kedua itu untuk memberikan waktu evakuasi kepada warga semisal nanti terjadinya tsunami. Nah, sayangnya pada saat 2011 itu tadi seawalls itu tingginya masih kurang karena seawalls yang dibangun pada saat itu hanya mengikuti kejadian tsunami yang pada saat itu yang masih di bawah 10 meter. Sedangkan gempa dan tsunami yang datang pada 2011 itu sekitar hampir 15 hingga 40 meter. Jadi luluatan bagian itu. Terus selanjutnya kita memasuki sektor agriculture. Agriculture di Jepang, seperti yang teman-teman tahu bahwa Jepang itu membentang dari utara hingga selatan. Nah, Jepang itu memanfaatkan hal tersebut untuk memindai kira-kira mana yang tepat untuk penanaman padi. Nah, prefektur Fukushima dan Niigata itu dipilih sebagai tempat untuk penanaman padi. Karenanya saat itu sebagai tumpuan karena ada bencana ini tumpuannya hanya berpindah ke daerah itu saja. Selanjutnya ada power plant.
energi di Jepang itu salah satunya juga didukung oleh pendirian nuklir ini. Nah, karena kejadian dari bencana tadi, nuklir yang kembali beroperasi itu hanya sekitar 2 dari 9. Oleh karenanya Jepang mencari alternatif menyokong energi lain dengan mengimpor energi yang lain dari luar negeri, namun mendapatkan permintaan dari masyarakat. Nah, karena semuanya ini berhubungan, Jepang tadi sudah mendapatkan disaster, lalu ini juga berdampak. Lalu next, mengapa penulis ingin meneliti hal tersebut? Yang pertama, Jepang mengalami triple disaster. Dalam satu hari yang sama, Jepang langsung dilanda oleh 3 bencana besar, yaitu nggak main-main seperti gempa bumi, tsunami, dan juga kebocoran reaktor nuklir. Dari 3 bencana itu tadi, Jepang hanyalah pernah berpengalaman dengan bencana tsunami dan gempa bumi saja, karena memang natural disaster. Sedangkan untuk kebocoran nuklir sendiri itu dianggap sebagai kesalahan dari manusia sendiri, karena nuklir saat itu yang dibangun di Fukushima tidak dirancang untuk tahan akan tsunami, hanyalah gempa bumi saja. Karena disebutnya dengan man-made disaster. Dan Jepang juga belum pernah berhadapan dengan bencana nuklir juga. Karenanya masih bingung nih mau gimana penanganannya, dan bilang juga lambat kalau masyarakat. Karena yang terakhir juga mereka cuma fokusnya hanya 2 bencana alam saja, tsunami dan gempa bumi, itu pun sudah lama sekitar tahun 90-an di bencana Kobe. Dan yang terakhir, recovery atau pemulihan lagi kembali ke normal, karena tadi sudah dikenal nuklir, itu pasti butuh waktu yang lama. Perkiraan dari ahli yang di Jepang, mereka bisa kembali normal itu sekitar 30-50 tahun pasca kejadian. Nah, dalam proses recovery ini itu juga ada limitation, yaitu atau misalnya pembatasan lah untuk bisa beraktivitas dari masyarakat itu sendiri. Dan dalam limitation ini masyarakat juga merasa tidak bisa bergerak secara luas lah dari prenormal sebelumnya, dan ini masih berkelanjutan. Oleh karenanya, penulis ingin mengecek perubahan sosial yang terjadi dalam 10 tahun terakhir pasca kejadian dengan next. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kondisi sosial budaya kota Fukushima sebelum dan sesudah kejadian bencana besar 2011. Yang kedua, bagaimana dan apa tantangan dari para pengungsi itu sendiri di sana untuk membangun kembali kelompok sosial dan keberlangsungan budaya yang telah ada setelah terjadinya bencana besar 2011. Untuk tujuannya, untuk mengetahui kondisi sosial budaya kota Fukushima sebelum dan sesudah kejadian bencana besar 2011. Lalu yang kedua, untuk mengetahui tantangan dan cara para pengungsi dalam membangun kembali, maksud saya ini kelompok sosial dan budaya yang telah ada setelah terjadinya bencana besar 2011. Dengan ruang lingkup penelitian yang diambil oleh penulis yaitu terfokus pada adanya perubahan sosial di masyarakat kota Fukushima dalam rentang waktu 2011 hingga 2021. Dengan sub lingkupnya lebih lanjut, penjelasan di daerah pertanian, kelautan dan pembangkit tenaga nuklir, karena ketiganya merupakan daerah sektor primer yang memang terjadi di daerah Fukushima. Manfaatnya ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Untuk metodenya yang diambil oleh penulis yaitu kualitatif deskriptif, di mana penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, buku, portal-penelitian, dan laman resmi pemerintah Jepang. Lalu selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua yaitu tiga pusaka, di mana mengenai penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini, yaitu pertama dari Komura dengan judul recovery, judul dari pertanyaan, di mana poin-poin dalamnya itu meneliti cara menghidupkan kembali dan mengurangi stigma negatif pada wisata-wisata di masing-masing kota terdampak di Prefektur Tohoku. Perbedaannya dengan penelitian saya terdapat pada ruang lingkup atau tempat penelitiannya, karena di Prefektur Tohoku lebih luas lagi dibanding saya yang hanya berada di Fukushima. Lalu di dalamnya itu tidak terfokus di daerah Fukushima, hanya di daerah Iwate dan yang seperti itu. Yang kedua, penelitian dari Oda. Poin-poinnya yaitu menyoroti pada kesulitan dalam membangun lagi komunitas dari para korban tiga bencana dibandingkan yang hanya terdampak bencana gempa bumi dan tsunami. Bedanya pada sudut pandangnya. Jika Oda itu sudut pandangnya dari orang luar, di mana NGO itu bisa memberikan bantuan kepada para pengungsi, secara saya fokus pada sudut pandang pengungsi itu sendiri dalam membangun komunitas dan mencari bantuan. Yang terakhir dari Koshimura dan Shuto, itu poin-poinnya menyoroti pada kemampuan pemerintah dalam mempersiapkan diri dan memberikan perlindungan kepada komunitas, bla yang akan datang dengan hazard maps. Nah, perbedaannya pada penggunaan hazard maps saja, karena hazard map tidak difungsikan untuk bencana buatan, hanya untuk bencana alam saja.
Selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Sensei. Baik, ini sepertinya juga sudah latihan ya karena tersisa 29 detik. Mungkin dari Dian Sensei atau Miss Dian Sensei. Oh, baik. Ya, tapi sebenarnya saya pengen tanya, kalau di sini kan perubahan sosial yang terjadi sebelum dan setelah ini ya, apa sih bencana tersebut gitu ya? Apa sih yang ada dalam bayangan Yolanda Sam terkait tentang kondisi sosial budayanya masyarakat Fukushima sebelum terjadi bencana? Saya berpikirnya waktu itu perubahan sosialnya itu disebabkan oleh 3 bencana itu tadi saya beruntun kan. Lalu untuk kondisi sosialnya mungkin dari efek yang diberikan labeling dari masyarakat itu tadi sensei. Lalu keeratan dari kelompok sosial yang ada itu semakin meningkat karena memang terpisah-pisah gitu sensei dalam waktu evakuasi gitu sensei. Lalu juga setelah saya baca kemarin juga itu terdapat juga perbedaan dalam berpandangan akan kontaminasi ya kontaminasi akan itu tadi sensei. Nah perbedaan ini tuh juga menghasilkan terjadinya perceraian itu sensei antara pasangan gitu. Karena perbedaan pendapat dalam pandangan masa depan gitu sensei. Kalau yang sebelumnya karena di sini kan rumusan 1 kalau nggak salah sebelum dan sesudah terjadi bencana ya. Bagaimana kondisi sosial budaya kota Fukushima gitu. Jadi apa yang Yolanda Sam ketahui tentang kondisi sosial budaya kota Fukushima sebelum terjadinya bencana? Kalau sebelum menurut saya masih ada main sensei. Ada main kelompoknya itu masih erat gitu sensei, masih berfokus, masih pergerakannya dalam pertanian, lalu dalam kelautan itu apalagi sampai tadi mendapatkan nominasi sebagai juara muda dan lain sebagainya itu sensei, berarti masih kuat gitu sensei. Kalau dari saya interpretasikan dari itu. Artinya ada kelompok-kelompok apa sih di sini kelompok masyarakat pertanian, kelompok masyarakat perikanan, dan lain sebagainya yang memang punya peran masing-masing sesuai dengan mata pencarian mereka. Kemudian itu berubah setelah bencana. Secara tiba-tiba gitu sensei. Anda nanti mau fokusnya di mananya? Di mata pencahariannya atau karena kan ini perubahan sosial itu agak luas gitu ya. Perubahannya mereka dalam dalam sistem mata pencarian juga, lalu dalam sistem kemasyarakatan juga sensei. Sejauh ini masih itu. Soalnya kalau misalnya saya hanya pakai sistem mata pencarian itu sensei, datanya masih sedikit sensei karena fokusnya lebih banyak di sistem kemasyarakatan sensei. Sistem kemasyarakatan itu lebih banyak. Sejauh ini ya sensei. Sejauh ini ada temukan. Seperti tadi labeling tadi, misalkan. Sistem kemasyarakatnya lebih berubah, jadi kayak ada komunitas-komunitas yang terbentuk secara baru gitu sensei. Komunitas itu terbentuk di Fukushima atau di luar Fukushima? Di Fukushima-nya sensei. Di Fukushima-nya? Sensei. Karena yang dalam ruang lingkup dalam satu tenda evakuasi itu tadi sensei. Ada nggak mengejar orang-orang yang kemudian dia keluar dari Fukushima setelah bencana? Sejauh ini belum ada sih. Kan ada ya orang-orang yang dia tidak mau kembali ke Fukushima. Ada juga. Itu ada fokus yang di kota Fukushima-nya. Di Fukushima. Dapat datanya gimana? Dari jurnal sama website pemerintah sama juga. Dari jurnal? Soalnya beberapa jurnal yang mendukung itu juga melakukan metode mereka itu dari wawancara secara mendalam itu sensei. Berarti ada penelitian dari yang lain kemudian ada ambil. Sensei interpretasi. Boleh. Ngerti ya berarti ya. Bagaimana tantangan para pengungsi dalam membangun kembali komunitas? Nah ini ibaratnya berarti nanti Anda kan harus mencari tahu secara mendalam ya, tantangan dalam membangun komunitas mereka. Misalkan yang tadi masyarakat pertanian, masyarakat perikanan, apalagi terutama yang paling berdampak kayaknya masyarakat perikanan
perikanan ya. Kalau pertanian kan mereka ada teknologi baru yang kemudian memulihkan lagi tanah mereka gitu ya. Nah kalau yang perikanan itu kan tadi misalkan ada dinding laut yang kemudian itu membatasi kinerja mereka. Dan keberlanjutan budaya yang telah ada. Ini saya keberlanjutan budayanya tuh gimana? Misalkan ya budaya aktivitasnya saja. Aktivitasnya saja. Berat ya? Berat. Itu nggak mungkin menjadi drama sendirian. Apalagi 10 tahun perubahan sosial, kamu harus menjadi orang sosiolog. Iya sih, kalau dari data yang saya dapat dalam rentang waktu kenapa saya ambil 10 tahun, karena dalam 5 tahun pertama itu masih stagnan sih saya dan saya masih stagnan karena orang-orang itu masih enggan untuk balik secara masif ke daerah masing-masing itu sih, dan perekonomian juga yang jalan hanya kecil-kecil saja, poin-poin kecil itu saja bukan secara luas. Tapi kalau dari dunia analisis perubahan sosial itu sudah pertanyaan besar dulu. Dalam menjadi perubahan sosial itu nggak bisa sendirian. Tim, ya, dan tim dari beberapa ahli, mungkin dari pemerintah saja, misalnya ada lingkungan, ada masyarakat, ekonomi, budaya, komunitas dan lain-lain. Perubahan sosial itu penelitian yang nggak bisa cuma 6 bulan, 1 tahun itu tidak, itu terus berlanjut. Dan memang harus ada ahlinya. Tapi kalau dilihat dari data yang dia kan mengambil dari dunia, jadi akhirnya mengambil intisari-intisari. Jadi untuk analisis perubahan sosial saya rasa belum bisa. Mungkin di perubahan sosial itu dia ambil beberapa yang lebih kecilnya gitu ya, karena perubahan sosial itu kan banyak gitu ya yang sampai Anda ambil beberapanya yang kira-kira datanya itu paling banyak di mana, itu yang jadi fokus Anda gitu. Ada fokusnya komunitas. Jadi kan pastinya ada solidaritas kelompok sebelum bencana, dan setelah bencana itu kira-kira mereka tetap solid atau tidak? Nah itu saja dianalisis. Perubahan dinamika, solidaritas. Itu bisa kan sebelum bencana udah ada, pas habis bencana jadi gimana cerai-berai, makin solid, makin bermanfaat. Komunikasinya bagaimana itu bisa dianalisis. Budaya kerjasamanya gimana? Jujur berat ini kayak kamu tuh dapat hibah penelitian berapa ratus juta, kamu datang ke Jepang, ke Fukushima, ngajak tim, itu baru bisa dirasakan benar-benar. Kalau gini harus wawancara, harus lihat lapangan. Kalau bisa kamu mengakses, ini justru deg-degan loh badan kamu ini yakin. Ini tuh kayak tim, kamu ngajak orang fisik, ngajak orang hukum ke Jepang sana, analisis ini perubahan. Kayak gitu. Jadi memang yang kamu fokuskan dulu apa? Kalau saya dengar kan ada fokus komunitas. Ya sudah, berarti ada cari komunitas yang di Fukushima, yang menangani bencana sebelum bencana nanti gimana. Atau kami dulu timnya ada 100 mbak, misal. Tapi karena ada gempa meninggal, nah itu bisa kamu analisis. Terus dari kerjasamanya bagaimana, Bu? Timbongnya bagaimana setelah gempa ini? Terus setelah belajar dari Fukushima, ada ini nggak pembaruan sistem nggak? Itu bisa. Dia tuh 5 tahun sebelum gempa, misalnya 5 tahun setelah gempa, apa sih efeknya itu? Itu kok bisa kamu gali komunitasnya? Itu lebih sampai lagi dari pemerintahan kamu. Ini ngeri saya. Betul. Ini kayak hibah penelitian gitu ya, berapa ratus juta kamu dikasih bulan dasar pergi ke Jepang, analisis tuh perubahan sosialnya ya, datang sana ekonomi, politik, lingkungan, kerjakan, hasilnya masuk penelitian ini itu. Di kecilkan lagi saja ya. Bisa diteliti lah, bisa tapi resikonya dari dulu ya. Iya. Gini. Kalau tadi kan komunitas ya, itu saya setuju lebih disebutkan tadi komunitas karena
kalau dari rumusan masalah yang pertama, apakah ada perubahan kondisi sosial sebelum dan sesudah terjadi bencana Fukushima itu? Pasti ada. Jawabannya itu sudah pasti ada. Itu jelas itu. Sudah pasti ada. Terus kemudian gini, saya jadi meragukan jawabannya dengan tadi tentang apakah yang dari awalnya mereka adem terus menjadi lebih lebih individual, lebih berdiri sendiri. Seperti itu karena gini, kalau Yohanes tadi menyebutkan tahun 1995 itu ada bencana gempa di Kobe, terus itu kan bencana di Kobe itu Januari 1995, saya tahu. Terus setelah itu Maret 1995 ada bencana yang sama, mirip lah, hampir mirip. Jadi ada pelepasan gas mematikan, gas kimia berbahaya di Tokyo. Yang satunya yang Januari adalah natural disaster, yang satunya adalah man-made disaster. Yang membedakan setelah natural disaster itu orang-orang jadi lebih solid dengan sana. Setelah natural disaster orang lebih solid sama-sama saling membantu. Tapi setelah man-made disaster itu orang-orang jadi lebih individu, memisahkan diri dari komunitas seperti itu, tidak mau bergabung. Nah, jadi kalau yang saya lihat di kasus dari sini Honda Isisa ini pasti sama. Setelah terjadi gempa besar, setelah terjadi tsunami, orang-orang akan jauh lebih solid. Jadinya apa? Setelah ini ada kampanye gambarnya Nihon. Ada gambar Nihon itu di mana-mana, di Jepang banyak sekali kampanye itu. Nanti mungkin Yohansan bisa cari ketik aja gambarnya Nihon. Banyak sekali itu setelah dari sini Honda Isisa kampanye ini sangat digalakan. Jadi setelah terjadinya bencana alam, setelah terjadi natural disaster itu justru orang-orang makin solid. Nah, kalau misal mau menganalisis, mungkin lebih bisa difokuskan ke bagaimana itu tadi gerakan sosial komunitasnya gitu. Jadi lebih daripada perubahan sosial sangat luas, mungkin akan lebih difokuskan kalau ke komunitas yang yang semakin solid setelah terjadinya bencana ini. Jadi bisa bangkit kembali gitu ya, dengan simbol kampanye, slogan, gambar ini itu tadi. Izin bertanya sih, kalau misalnya tadi kan mengenai solid dan tidak solidnya sih. Jadi itu apakah masih perlu wawancara lagi atau gimana sih pengumpulan datanya? Ada nggak? Ada webnya nggak komunitas itu? Ada sih. Harusnya cari dulu webnya. Saya lebih ke kelompok sih, bukan ke komunitas. Ya kelompok itu kan kelompok sosial. Ada sih. Masa badan-badannya kan pasti ada dong. Sebutannya apa kelompoknya? Belum cari loh. Enggak sih, kalau komunitas kan memang seperti sebuah bagian organisasi ya sih. Nah, kalau kelompok yang saya maksud kayak kelompok petani itu sih saya. Kelompok pertaniannya fokusnya. Saya sih, saya Berarti bukan kelompok mitigasi bencana gitu bukan? bukan sih, Kelompok masyarakatnya sih. Misalnya jadi ada yang dia sesuai bidang-bidangnya gitu. Kayak pertanian, ada yang di perikanan, ada yang mungkin bidang apa sih, manufaktur kan juga ada kan di ada fokusnya di kelompok pertanian toh. Tiga-tiganya sih. Pertanian, manufaktur, Sama perikanan. Nah, di ketiga kelompok itu nggak ada yang atasnya nggak ada. Sejauh ini belum ada yang itu sih ditemukan. Tidak sendiri-sendiri. Hai, saya. Ya, kamu harus cari ketiga kelompok ini masing-masing. Caranya gimana? Saya sih. Sebenarnya belum menemukan sih. ini aja ini nggak tahu mungkin bisa menginspirasi. Jadi waktu kakak kelasnya itu ada yang menghubungi Pemda salah satu wilayah untuk mencari tahu bedanya Matsuri di tempat itu sama di tempat yang lain itu apa. Jadi menghubungi Pemda sana gitu. Mungkin ada informasi ya kalau mau langsung datang ke Jepang. Tapi orang Jepang mau di mana semua tahu. Kita memang lebih kenal malah kelompok mitigasi bencana. Itu jadi buat belajar. Jadi penelitiannya ada asalnya buat kita belajar. Orang Jepang tuh setelah mitigasi bencana Kobe, kemudian ada bencana Sendai, mitigasi bencananya ada kenaikan nih. Ada antisipasi yang lebih bagus, masyarakatnya lebih volunteernya lebih banyak. Kalau volunteer dari sekolah sendiri itu pas di sini karena lebih menggantungkan kepada yang membawa tadi itu sensei gitu. Lebih banyak yang Menggantungkan diri, bisa disamakan sama yang membawa itu sensei.
mungkin perubahan sosial mungkin sarannya apa diambil saja dari perubahan sosialnya yang Anda mau ya itu apa gitu ya. Kemudian kalaupun tadi misalkan apakah saya harus wawancara, apakah ini coba saja Yolanda menghubungi pihak dari Anda mau fokus di Fukushima kan luas ya sebetulnya. Sebenarnya di Fukushima aja sih yang langsung 3 gitu. Yang lainnya cuma 2. Ya, sambil liburan nanti sambil gitu ya. Tapi paling kan kami sudah berangkat ya, terus Yolanda juga dapat masukan selain dari saya ya tadi cuma dari BCP dan juga ya. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya.